Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala atas izin, taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas hadis yang ke-19. Ya, hadis yang ke-19 bagian kedua. Ya, dengan tema jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis ini datang dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki matan hadis. Ya, kita sudah memasuki matan hadis. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama.
Karena dalam hadis ini ada sekitar 8 poin ya. Ada sekitar 8 kalimat, ada sekitar ya 8 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma khususnya, dan kepada kita ya, dan kepada kita umatnya secara umum ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh penjagaan dari kita sebagai makhluk? Ya, jawabannya enggak sama sekali. Ya, Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara. Kita ini fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Nah, dalam bahasa Arab ya, itu indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sering mempergunakan ya kinayah. Ya, kinayah. Ya, contohnya misalnya ini, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah maknanya? Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjaga Allah? Subhanallah. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Bumi ini dibandingkan dengan alam semesta ini, bumi ini lebih kecil daripada debu di tengah padang pasir yang tidak bertepi. Ya. Jadi nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kinayah. Artinya apa? Ya, kita ada di sini kalau misalnya kita baca ihfazillah, jagalah Allah. Di sini ada yang takdirnya di sini, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud di sini batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Nah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sini jelas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut sebagai ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, wasiat-wasiat seperti ini, di samping kita pelajari, kita juga harus mengajarkan. Ya, kita harus mengajarkan, menyampaikan, mendidik anak kita dengan prinsip ini, dengan kaidah ini. Ya, dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini, menyampaikan wasiat ini kepada Ibnu Abbas kecil radhiyallahu taala anhu pada saat itu. Jadi jangan tunggu sampai gede, ya. Tar aja lah, kasihan. Tar deh kalau udah umur 17 tahun terlambat. Ya, meskipun gak ada kata terlambat. Ya. Kita tahu kenapa sekarang ya di Indonesia ini misalnya, kita di negeri kita tercinta ini harus dibentuk lembaga khusus yang menangani tikus-tikus negara. Mohon maaf ya, tikus-tikus negara. Kenapa? Ya karena dari kecil kita tidak ditanamkan nilai-nilai ini. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dibentuk lembaga khusus. Ya, harus dibentuk divisi khusus untuk menangani orang-orang yang gemar untuk melakukan korupsi. Karena kenapa? Ketika dia diberikan jabatan, diberikan amanah jabatan, dan dia berada di tempat bahasa istilahnya orang, maka dia tidak merasa di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Nilai-nilai ini, kaidah ini tidak ditanamkan kepada kita sejak kecil. Ya. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ini kepada seorang Ibnu Abbas kecil, dan kita ketahui bahwa gulam dalam bahasa Arab itu selepas menyusui sampai sekitar umur 9 tahun, afwan. Berarti pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka bisa dipastikan maksimal usianya beliau pada saat itu adalah sekitar 9 tahun. Ya, karena gulam, sekali lagi, gulam dalam bahasa Arab ya itu bermakna, itu artinya anak kecil yang usianya selepas menyusui sekitar 2 tahun sampai 9 tahun. Ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maksiat ada. Ya. Karena yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ya yang juga manusia biasa, bukan malaikat.
Ya. Nah, berarti pada saat itu ada maksiat, ada pelanggaran, ada, akan tetapi hampir tidak ada. Ya, sangat minim sekali pelanggaran. Ya, sangat minim sekali maksiat pada saat itu. Kenapa? Karena yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang ditanamkan oleh Rasulullah sebagai seorang guru, ya, adalah ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat, ya, wasiat ini bukan disampaikan kepada seorang Umar bin Khattab, seorang Abu Bakar, seorang Umar bin Khattab, akan tetapi disampaikan kepada siapa? Seorang anak kecil, ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada saat itu. Ya, jadi sedikit sekali pelanggaran maksiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nilai tauhid ini kan nilai akidah, nilai tauhid. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW sehingga mengakar di hati-hati, ya, di sanubari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik sahabat junior maupun sahabat senior. Ini yang terpatri, ini yang membekas di dalam hati dan sanubari mereka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Ya. Taib. Kita lihat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika, ya, pemerintahan pada saat itu sudah stabil. Ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah pada saat itu, ya, pemerintahan sudah stabil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai qadhi di kota Madinah, ya, sebagai qadhi, ya, qadhi hakim, ya, Umar, ya, di kota Madinah. Antum tahu, selama setahun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai qadhi, tidak ada satu kasus pun yang dihadapi diselesaikan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, artinya apa Bapak-bapak sekalian? Artinya apa? Enggak ada pelanggaran. Enggak seperti antum jadi RT mumet, ya, 1 hari bisa 4 kasus, yang pelakor lah, yang will lah, yang berantem lah, yang narkoba lah, yang miras lah, yang digerebek polisi lah, macam-macam. Puyeng antum kalau jadi RT, ya, belum yang lainnya. Nah, perhatikan Umar bin Khattab ketika beliau ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi seorang qadhi di kota Madinah pada saat itu, dalam setahun gak ada satupun kasus, nihil, 0 kasus yang dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak contoh, dan ini contoh kecil saja. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu rahimahullahu taala. Asar ini datang dari sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika, ya, Umar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pada hari itu, ya, keluar, ya, tamasya, ya, tajawal, ya, keluar jalan biasa. Kita tahu lah, ya, Umar bin Khattab, ya, terkenal beliau itu sering berpatroli baik di siang hari maupun di malam harinya. Ya, pasti berpatroli keliling gitu, ya, mengawasi, ya, mencari tahu tentang rakyatnya, permasalahan rakyatnya pada saat itu, ya. Nah, suatu ketika Umar keluar dan ketemulah beliau di sebuah padang, sebuah lembah, ada seorang anak kecil, ya, yang mana anak kecil itu sedang menggembalakan banyak sekali kambing-kambing, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil anak kecil, ya, anak kecil, ya, bukan orang besar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sini, saya butuh 1 ekor kambing untuk saya sembelih. Kata si anak ini, ya, dia nggak tahu kalau yang di hadapannya ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kata si anak kecil ini, ya, kalau kita sekarang bahasa bebasnya, Om, saya ini budak gitu loh, ya, saya ini budak, tuan saya, ya, tuan saya ini nggak ada di sini, Sayyid saya nggak ada, saya hanya bertugas untuk menjaga kambing-kambing yang banyak ini, ya. Kalau antum mau urusan kambing, mau beli kambing, silahkan hubungi tuan saya, karena saya hanyalah seorang budak, seorang gembala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, wahai Ananda, kalau misalnya kambing ini, ya, kamu jual ke saya 1 ekor aja, nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin tuan kamu tahu. Ya, ini kambing banyak, hilang 10 ekor juga nggak ketahuan kan gitu, ya. Kata anak kecil ini dan tidak disangka-sangka jawabannya, ya. Bayangkan kalau mental anak kecil begini jadi pejabat, masya Allah, makmur ini negeri. Ya, kata Umar bin Khattab, kata anak kecil tersebut apa? Ya, wahai paman, fa ainallah. Subhanallah, indah sekali kata-kata ini.
Ya, dan kata-kata ini menggetarkan langit. Ya, kata-kata yang seperti ini menggetarkan langit. Fa aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala, sambil dia menunjuk ke langit. Ya, kan ke kiri, ke kanan, ke bawah, enggak. Fa aina Allah, di mana Allah? Umar nangis gitu loh. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ana ahaqqu an aqula hadzal qaul. Saya sebagai seorang Amirul Mukminin, ya, lebih pantas untuk mengucapkan kata-kata ini, fa aina Allah, di mana Allah, daripada seorang anak kecil. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membebaskan anak kecil itu dan membelikan baginya kambing, lalu kemudian dia bebas menggembalakan kambingnya sendiri. Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Perhatikan, ya. Dari kasus ini kita lihat bagaimana nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah yang kuat tertanam pada generasi itu. Sampai-sampai seorang anak kecil mengatakan fa aina Allah, di mana Allah? Kita sekarang Masya Allah, ya kan, kita yang sudah ngaji pun ya mungkin kadang-kadang lupa dengan kalimat ini ketika kita sudah berhadapan dengan maksiat-maksiat, ketika kita sudah berhadapan dengan peluang-peluang dan lain sebagainya, ketika kita sudah menjadi seorang pejabat gitu kan, ketika kita diberikan amanah, ya, ketika kita diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lupa dengan kalimat ini, fa aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan kaidah ini, ya. Ihfazillah yahfazka. Nah, perhatikan, ya. Nah, dalam kejadian ini pula, ya, langsung, ya, kaidah yang berbunyi bahwa al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, Allah langsung perlihatkan. Nah, pada saat itu karena kejujurannya Allah si anak kecil ini, ya, afwan, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kontan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian si anak kecil ini dibelikan kambing, lalu kemudian dia menggembalakan kambing itu sendiri, ya. Jadi Masya Allah, ya. Taib. Kemudian kita lihat misalnya di zaman Umar juga, ya, ada, ya, seorang janda, ya, yang hidup dengan seorang putrinya. Seperti biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berkeliling gitu kan, dan ini di malam harinya, ya. Umar pada saat itu bersama dengan Aslam adalah pembantunya, ya. Nah, sampailah Umar duduk di dekat sebuah rumah, ya, duduk di dekat tembok, ya, karena istirahat, capek keliling-keliling gitu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mendengarkan percakapan antara janda tersebut dengan putrinya, ya. Nah, sebelumnya, ya, sehari atau beberapa hari sebelumnya ada aduan dari masyarakat bahwa di pasar-pasar itu ditemukan ada susu yang sudah tercampur dengan air, ya. Jadi dicampur dengan air, ya. Jadi susu beberapa kemudian dicampur dengan air supaya kuantitasnya banyak, ya. Ada aduan seperti itu, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh petugasnya untuk mengumumkan di pasar-pasar, ya. Allah yushabu al-labanu bilma. Jangan sekali-sekali ada yang coba-coba mencampur air susu dengan air. Kalau ini terjadi, Umar bin Amirul Mukminin akan memberikan sanksi yang cukup berat, ya. Nah, kebetulan, ya, si ibu ini dengan putrinya ternyata seorang penjual susu, ya. Maka terdengarlah pembicaraan di dalam rumah tersebut, ya. Kata si ibu ini, wahai putriku, ya bunayya, ya, itu susu kamu campurlah dengan air biar banyak, ya. Kemudian kata putrinya, ya umma, wahai ibuku, tidakkah engkau mengetahui bahwa ada aturan baru keluar dari Amirul Mukminin, Allah yushaba, ya, laban bil halib, bahwa jangan sekali-sekali mencampurkan susu dengan air, ya. Kemudian kata ibu tersebut, ya, wahai putriku, ya, anti fi makan, wahai putriku, engkau di sebuah tempat la yaraka Umar, yang mana Umar tidak melihatmu, ya. Nah, si putri ini kemudian mengatakan, ya umma, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu Amirul Mukminin tidak melihat kita, walakin Rabbu Amiril Mukminin yarana, akan tetapi Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita, ya. Kemudian Umar yang mendengarkan dialog ini, kemudian beliau menyuruh Aslam untuk menandai pintunya, tandai itu pintunya, ya. Kemudian dia segera pulang. Besok harinya
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Aslam untuk tahu siapa sebenarnya yang tinggal di rumah tersebut. Ya, Aslam pulang. Kemudian beliau melaporkan bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah seorang janda dengan seorang putrinya. Jadi nggak ada laki-laki di rumah tersebut. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala memanggil semua anak-anaknya. Ya, dipanggillah Abdullah bin Umar, dipanggillah Abdurrahman bin Umar, dipanggillah Asim bin Umar. Ya, kemudian dipanggillah mereka semua. Kemudian Umar mengatakan, Abdullah, kamu nikahi itu gadis. Ya, kamu nikahi itu gadis. Kata Abdullah, saya udah punya istri. Ya, saya punya istri. Abdurrahman, saya juga punya istri. Kemudian kata Asim, saya akan menikahi. Karena kebetulan pada saat itu Asim, ya, itu belum menikah. Nah, tahukah kita bahwa dari rahim seorang putri yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang perempuan yang kelak dari rahim perempuan ini lahirlah seorang yang bernama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang terkenal sangat luar biasa, sangat dahsyat keimanannya, zuhudnya. Ya, terkenal Umar bin Abdul Aziz, ya rahimahullahu taala. Ya, jadi ini perhatikan ya, bagaimana ya kaidah ini, nilai-nilai ini, ihfatillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala ditanamkan sejak dini kepada mereka. Ya. Akhirnya muncullah generasi-generasi yang sangat luar biasa. Ya, makanya kita tahu kan bahwa tidak sampai beberapa puluh tahun, ya, Abu Bakar menjadi khalifah itu 2 tahun kurang lebih. Ya. Umar menjadi khalifah itu sekitar 10 tahun. Ya, berarti Abu Bakar dan Umar ya 12 tahun totalnya menjadi khalifah. Tahukah kita dalam waktu 12 tahun tersebut, ya, Persia dan Romawi itu sudah berkuasa selama 8 abad. Enggak main-main, 8 abad, 800 tahun. Ya, sudah menguasai dua adidaya ini, 2 imperium besar ini. Ini menguasai percaturan dunia pada saat itu. Ya, Persia dan Romawi. Tahukah kita bahwa di zamannya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tempatnya di tahun sekitar tahun 22 Hijriah, ya. Keduanya ditaklukkan, ya, oleh negara, kalau kita sebut negara yang baru seumur jagung pada saat itu. Jadi baru berapa tahun dari zaman Rasulullah, dari Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, dilanjutkan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun. Berarti totalnya berapa tahun? Ya. Nah, dari sekian tahun itulah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan mereka sampai bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Ya, karena kenapa? Ini yang ditanamkan, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai ya kita semua bermimpi, ya, kita bukan bermimpi, kita berharap, kita berdoa. Ya, dimulai dari diri kita dan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, kita didik anak kita dengan kalimat ini, dengan prinsip ini, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita selalu kita tekankan, wahai anak, ya, wahai anakku, gitu kan, jaga Allah. Ya, apa maksudnya jaga Allah? Ya udah, jangan melanggar gitu loh. Jangan melanggar perintah Allah, jangan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun kau berada, itu namanya menjaga Allah. Ya, andai Pak, ya, kalimat ini kita terapkan di setiap keluarga kita masing-masing, ya, maka insya Allah kita nggak butuh lagi gedung KPK. Kita nggak butuh lagi orang-orang yang bekerja di KPK. Karena kenapa? Semua orang merasa bahwa saya KPK. Ya, saya adalah pemberantas korupsi, gitu kan, seperti itu. Ya, anak kita dari kecil kita sudah tanamkan, dan banyak ya teman-teman kita yang cerita, saudara-saudara kita yang cerita, ya. Bahkan saya tahu seseorang, masya Allah, ya, dia tuh di rumahnya naruh duit di mana-mana. Dan tahukah kita, anaknya banyak. Anaknya tidak pernah ada yang ngambil duit, walaupun mohon maaf 500 perak. Ya, nggak pernah dia ngambil duit gitu. Karena ini sudah dia tanamkan sejak kecil, ya. Sampai pernah ada satu ketika orang yang main ke rumahnya, ya. Kemudian dia tahu bahwa ibunya naruh duit di situ dan nggak pernah hilang. Kata si ibu ini yang main, ya Allah, anak saya nggak bisa lihat duit gitu loh. Lihat duit aja habis gitu, nggak bisa ditaruh sembarangan itu duit, diambil sama dia. Ya, ini bisa. Tapi yang jelas anak kita dari kecil kita harus tanamkan seperti ini. Ya, makanya ada beberapa tempat itu yang masya Allah luar biasa.
ya, ada tempat-tempat yang sudah belajar mengkondisikan situasi seperti ini. Jadi misalnya gini, dia ada dagangan ya, ada jualan ya. Ada jualan, terus ditaruh harganya di situ, harganya 2.000 gitu kan. Terus dia tulis di situ, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Ya, akhirnya dia bayar sendiri, dia ngambil sendiri gitu. Itu ajaran untuk menanamkan kejujuran, ya, bahwa dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian-kejadian seperti ini ya terbukti di sebuah negara itu makmur. Contoh misalnya Saudi. Ya, kita lihatlah bagaimana Saudi. Ya, mungkin ada kasus pencurian satu dua, tapi itu enggak banyak, ya. Bahkan orang ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, semua toko ditutup, ya. Transaksi dihentikan. Bahkan toko-toko kadang-kadang cuma ditutupin pakai kain saja, dan tidak ada yang hilang walaupun sedikit pun, enggak ada yang hilang. Enggak ada yang berani, kesempatan enggak ada pada sholat ngambil, enggak ada. Ya, itu karena kenapa? Sudah tertanam di hati mereka, ya, kaidah ini, bahwa ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ringkas itu ada 4 poin, ya. Menjaga Allah kalau kita ringkas itu ada 4 poin. Yang pertama, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, ya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kalian. Ya, kita diwajibkan untuk sholat berdiri. Ya. Ya, diwajibkan sholat berdiri. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa sholat berdiri, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Maka caranya bagaimana? Kita sholat sambil duduk. Ya, kita tidak bisa sambil duduk, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita bisa dengan berbaring. Demikian seterusnya. Ya, demikianlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, ya, semampu kita. Ya, jadi tidak ada pemaksaan, ya. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesusahan dari kalian, ya. Ad-dinu yusrun, agama kita ini mudah, ya. Jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya, taib yang pertama. Yang kedua, meninggalkan semua larangannya. Ya, kalau yang tadi pertama melaksanakan perintah Allah semampu kita, yang kedua meninggalkan larangannya. Saya tanya sama antum, meninggalkan larangan Allah mutlak apa pakai semampu kita juga? Hah? Mutlak apa semampu kita juga? Mutlak. Ya, nggak boleh, saya kalau kalau judi enggak gitu loh. Saya bisa tinggalkan, ya. Tapi kalau pacaran enggak dulu deh, belum bisa saya, semampu kita kan. Saya baru mampunya meninggalkan judi gitu. Iya. Ya enggak boleh mutlak, ya. Nah, kalau perintah itu kan butuh modal, butuh energi, benar enggak? Ya, akan tetapi meninggalkan larangan itu enggak butuh energi, enggak butuh modal gitu loh. Ya, enggak butuh, tinggalkan saja gitu loh. Kita diperintahkan misalnya untuk meninggalkan judi, tinggalkan, selesai urusannya. Apa ruginya kita? Ya, ketika kita diperintahkan misalnya untuk meninggalkan meninggalkan transaksi ribawi, kita tinggalkan. Apa ruginya bagi kita, kan seperti itu. Ya, nah kalau larangan tidak ada istilah semampu kita. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Kalau larangan kerjakan semampu kita. Akan tetapi, kalau perintah kerjakan semampu kita. Akan tetapi kalau larangan tinggalkan secara mutlak. Jadi nggak ada yang disisa-sisakan. Ya, disuruh tinggalkan. Ya, taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, mempercayai, ya, berita atau kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dipercayai semua. Ini mutlak gitu. Jadi nggak ada, ini kayaknya berat deh. Logika saya terima ini gitu loh. Ya, ini kayaknya saya nggak bisa terima, ini nggak masuk akal. Ya, inilah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan bahkan pada saat itu ada orang yang tadinya mau masuk Islam, jadi nggak jadi. Ada orang yang sudah masuk Islam keluar lagi dari Islam. Ya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ya, karena ini berita ini, kejadian ini di luar nalar manusia.
Ya, manusia nggak sampai ke sana otaknya. Kalau mau main otak gitu loh, ya. Kalau mau main logika nggak sampai logika manusia pada saat itu. Ya, antum bayangkan di zaman itu dari Mekah ke Palestina, ya, ke negeri Syam itu ditempuh minimal 1 bulan perjalanan ke sana loh. Ya, balik lagi berarti 2 bulan. Ditambah lagi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7 nggak main-main. Ya, dan kata para ulama sejarah, ya, masih hangat pembaringan Rasulullah SAW, beliau sudah kembali lagi ke Mekah. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, ya, di Palestina, naik lagi ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah, masih hangat pembaringan Rasulullah, beliau sudah balik lagi. Ya, itu kata para ulama. Ini di luar nalar gitu loh, di luar logika manusia gitu. Bagaimana mungkin perjalanan pada saat itu ditempuh 1 bulan ke sana, 1 bulan ke sini, ditempuh bahkan tambah lagi naik ke atas langit, tidak sampai 1 malam Rasulullah SAW sudah kembali. Ini nggak masuk logika. Ya, ini di luar logikanya manusia. Nah, kalau ada kabar-kabar seperti ini, ya, ada berita-berita yang datang dari Allah seperti ini, datang dari Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk mempercayai. Ya, itulah rukun iman. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ya, ini diantara poin menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh suka-suka kita. Ya, nggak, saya maunya begini lebih asyik. Kalau begini caranya garing, ya, ngantuk. Kita bikin inilah inovasi lah, bikin dimodifikasi lah ibadah itu supaya lebih menarik dikit lah, nggak ngantuk, nggak apa namanya asyik lah gitu kan. Ya, beribadah tapi enjoy gitu. Seperti itu, banyak kan orang begitu. Akhirnya dia buat macam-macam tata cara ibadah. Ya, nah makanya banyak orang yang merugi. Ya, karena apa? Dia merasa dia sudah beribadah, capek-capek beribadah, akan tetapi dia tidak ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang, ya, ada orang yang capek beribadah, akan tetapi tempatnya adalah di neraka. I'adzan billah. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Ya, annahum yuhsinuna alladzina dhalla sa'yuhum, dalam surah Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia amal usahanya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, amilatun nasibah. Ada orang yang amilah nasibah, dulu di dunia dia capek-capek beribadah, capek-capek melakukan kebaikan, akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tasla naran hamiyah, dia masuk ke dalam api neraka yang menyala-menyala. Karena kenapa? Yaitu tadi, dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi amalan mereka. Kami tampakkan amalan mereka pada hari kiamat. Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, gak ada artinya. Ya, karena kenapa? Di antara sebabnya, banyak orang yang beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan ajaran nenek moyangnya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya dia, bukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini 4 poin. Ya, 4 poin ringkasnya tentang menjaga menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga engkau. Ya, kaidahnya tadi al jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, makanya dalam Al-Quran kan banyak, intan surullah yang surukum. Jika kalian menolong Allah, agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini namanya al jaza min jinsil amal. Udhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan mengingatmu. Ya, ini namanya al-jaza min jinsil amal. Ya, jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Begitu pula kebaiknya, begitu pula sebaliknya. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang serupa, kalau keburukan dibalas dengan keburukan yang serupa. Ya, al-jaza min jinsil amal. Nah, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu. Ini terbagi 2. Ya, ini terbagi 2. Maksudnya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 2. Ya, yang pertama,
penjagaan dalam urusan dunia. Ya, yang pertama penjagaan dalam urusan dunia, dan yang kedua penjagaan dalam urusan akhirat. Ya, ini balasannya. Ya, tadi kan menjaga Allah, menjaga batasan Allah. Maka pasti Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita di dunia kita yang berbentuk duniawi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita yang bentuknya ukhrawi. Ya. Baik, penjagaan dalam urusan dunia. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga dia dalam urusan atau perkara dunianya. Contoh misalnya, seperti yang dialami oleh seorang ulama namanya Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, beliau adalah salah seorang ulama Syafi'i. Ya, beliau hidup pada abad ke-5 Hijriah. Ya, beliau sudah tua. Ada ahli sejarah mengatakan beliau usianya itu sekitar 100 tahun pada saat itu. Ya. Nah, di usianya yang sudah tua itu, tahukah kita bahwa di usia yang sudah sekian tua itu, ya, sekitar 100 itu, beliau masih bisa meloncat dengan gesit. Nah, kayak kita sekarang 40 tahun, ya Allah, pinggang udah sakit gitu. Karena banyak maksiat kita di masa muda, akhirnya baru 40 tahun pinggang kita udah sakit. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ngangkat galon aja susah gitu. Ya. Taib, ini ulama, ya, ini sekitar usianya sudah sekitar 100 tahun. Orang takjub gitu loh. Dia bisa loncat gitu, bayangin. Antum bisa bayangin nggak 100 tahun loncat gitu, misalnya ada pagar dia loncatin gitu. Aki-aki gitu. Kalau kayak kita sekarang Masya Allah 60 tahun aja udah payah gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, orang-orang takjub, ya, bahkan orang-orang mencela beliau. Mencelanya kenapa? Karena ini orang kok tua tapi masih, mohon maaf ya, mungkin kayak petakila, maksudnya masih loncat sana loncat sini gitu, gesit gitu kan. Maka beliau mengatakan, ya, camkan, ya, ini kata-kata beliau patut kita hafalkan. Apa kata beliau? Hadhihi jawarihu hafidnaha anil ma'asi fis sigar. Ya, tahu nggak kalian? Ya, bahwa anggota tubuh saya ini, kami ini kami jaga, ya, di masa kami muda, ya. Kami jaga kami jaga agar tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kaki dijaga tidak melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita jaga jangan sampai melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita jaga jangan sampai mengucapkan, ya, atau mengatakan atau menulis sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahafizahallahu, ya, alaina fil kibar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuh kami ini pada saat kami tua. Ya, dan itu terbukti. Kita lihat ya, banyak ulama-ulama, ya, Masya Allah, yang mereka hafal Quran. Dulu saya punya guru, ya, itu usia beliau pada saat itu sekitar 80 tahun lebih. Itu setiap Ramadan itu beliau sholat malam, kalau bulan puasa itu harus 1 juz, minimal 1 juz. Ya, sampai kita yang anak-anak kecil di belakangnya, saat itu kami masih kecil ya pada saat itu, dan ketika kami ikut di sholat di belakang beliau, ya, kami itu suka berhenti sholatnya. Jadi istirahat dulu, habis itu pas mau ruku baru buru-buru masuk lagi gitu. Saking capeknya. Beliau pada saat itu tuh usianya 80 tahun lebih. Ya, tidak pikun, tidak, walaupun mata beliau sudah buta, akan tetapi, ya, beliau itu Masya Allah, ya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilupakannya. Ya, bahkan beliau mengatakan, itu bukan sombong ya, itu saking nempelnya hafalan beliau. Beliau mengatakan, saya tidak baca Al-Quran 40 tahun, insya Allah tidak lupa saya sama Al-Quran. Itu saking nempelnya. Beliau kalau dari daerah kami, waktu itu kan kami tinggal di suatu daerah jauh dari Makassar. Dalam perjalanan ke Makassar itu sekitar 7-8 jam saat itu ya. Itu beliau dari daerah kami naik mobil baca Al-Fatihah, itu sampai di Makassar itu khatam baca surah An-Nas tanpa melihat mushaf. Ya, jadi Masya Allah. Itu kita lihat bagaimana mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Safina. Ya, Safina suatu waktu beliau berangkat menaiki sebuah kapal, ya. Di tengah lautan kapalnya tersebut pecah karam. Kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut, ya, beliau mendapati seekor singa, ya. Biasanya seekor singa
Apalagi di pulau begitu, singa yang lapar gitu kan, seperti itu. Itu kalau melihat mangsa, jangankan kayak kita ya, manusia yang lebih besar dari manusia kayak kebo yang gede-gede itu bisa dimangsa oleh mereka. Apalagi kayak kita manusia ini. Ya ternyata singa ini tidak mengganggu safina ini. Bahkan seolah-olah safina ini diantar ke jalan keluar, lalu kemudian begitu mau berpisah, singa itu mengaum gitu. Ya sebagai tanda perpisahan dan tidak diapa-apakan. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara bentuk penjagaan di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan kita. Ya, kalau kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menjadi orang tua yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan kita. Ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau Allah menjaga keturunan kita, maka perbaiki diri kita. Ya, jadilah orang tua yang soleh, jadilah orang tua yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunan kita. Seperti yang terjadi contohnya misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, ya. Yang kejadian yang dialami oleh Nabi Musa, ya, alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ya, perjalanannya panjang. Mereka sampai di satu tempat, ya. Mereka sampai di satu kampung yang di mana mereka berdua tidak mengenal siapapun di kampung tersebut. Ya, mereka minta makanan kepada penduduk kampung dan penduduk kampung tersebut tidak mau memberikan, mereka enggan untuk memberikan makan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Sudah masuk waktu. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan bahwa di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan kita. Di antara contohnya seperti yang seperti yang disaksikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diperintahkan untuk membersamai Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ada dalam surah Al-Kahfi. Di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Ya, kemudian ketika keduanya berjalan dengan perjalanan yang panjang sampailah di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung, di mana di kampung tersebut tidak ada yang mereka kenal. Ya, maka mereka pun meminta makan kepada penduduk kampung tersebut. Ya, maka mereka orang-orang kampung tersebut tidak ada yang mau memberikan makan kepada keduanya, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka mereka masuk ke dalam sebuah gedung tua. Ya, yang mana ketika mereka masuk di dalam bangunan tua, ya, ada tembok di bangunan tersebut, fa'arada yang qadda. Jadi tembok itu sudah mau rubuh. Ya, tembok itu sudah mau roboh. Ya, fa'aqamaha. Lalu kemudian Nabi Khidir alaihi salatu wassalam itu mendirikan tembok yang mau rubuh tersebut. Ya, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau berkata kepada Nabi Khidir, ya, bahwa kalau engkau mau wa insyita, ya, kalau engkau mau, ya, engkau bisa meminta kepada penduduk kampung tersebut upah gitu loh. Ya, karena sudah mendirikan tembok tersebut. Nabi Musa heran, loh, mereka enggak menjamu kita, enggak memberikan kita makanan, enggak memberikan kita minuman, kok Anda mau gitu loh. Mau mendirikan tembok, ya, yang sudah mau rubuh, ngapain capek-capek gitu. Mereka juga enggak menjamu kita kok, gitu kan, seperti itu. Nah, di akhirnya nanti Nabi Khidir alaihi salatu wassalam itu menceritakan kepada Musa, ya, hikmahnya kenapa dia mendirikan, ya, tembok yang mau roboh tersebut. Apa yang beliau katakan dan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, wa ammal jidar, ya, adapun tembok tadi yang kau lihat itu wahai Musa, yang mau roboh tersebut, fakana li ghulamaini yatimain, ya, adalah rumah tersebut itu milik dua orang anak yatim, ya, fil Madinah, di kota tersebut. Ya, jadi ternyata rumah bangunan tua tersebut yang temboknya sudah mau rubuh, yang diberdirikan kembali sudah sama Nabi Khidir, itu ternyata kepunyaan dua anak yatim yang ada di kota Madinah, di kota saat itu, ya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ternyata di bawah dinding tersebut yang mau roboh tersebut itu ada harta simpanan buat anak yatim tersebut, kedua anak yatim ini, ya. Wa kana, perhatikan poinnya di sini. Wa kana abuhuma sholiha. Dan ternyata orang tua daripada dua anak yatim ini sholiha, adalah orang soleh. Coba bayangkan nih, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Musa dan Nabi Khidir jauh-jauh menyeberang lautan ke tempat tersebut dalam rangka untuk menjaga harta anak yatim ini. Kenapa? Kana abuhuma sholiha, karena ternyata kedua orang tua daripada anak yatim ini adalah orang soleh. Ya, bahkan ya, hal ini pernah disampaikan oleh guru kita Ustaz Firanda hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwa berkata sebagian ahli tafsir bahwa ternyata orang tua kedua anak yatim ini bukan orang tuanya langsung, akan tetapi orang tuanya yang ketujuh, kakeknya yang ketujuh. Berarti ya, orang yang soleh ini dijaga sampai 7 turunannya. Ya, jadi Masya Allah. Jadi bukan, sebagian ahli tafsir mengatakan bukan orang tuanya langsung, orang tuanya anak yatim ini, ya, akan tetapi kakeknya yang ketujuh. Bayangkan, sampai orang yang soleh, sampai turunannya yang ketujuh dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini Masya Allah. Ya, fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma.
wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Tuhanmu mau wahai Musa, ya, agar kedua anak yatim ini tumbuh dewasa sehingga keduanya bisa mengeluarkan harta karun itu sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan orang-orang yang soleh. Bahkan Ibnu Musayyib rahimahullah taala beliau mengatakan, aku memperbanyak sujudku, ya, untuk engkau wahai anak-anakku, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau. Ya, jadi ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, adalah dengan menjaga, di samping menjaga kita, ya, menjaga badan kita, menjaga harta kita, menjaga usaha kita, gitu kan, seperti itu, ya. Intinya menjaga kita juga menjaga keturunan kita. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yahfazka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, ya, akan menjagamu sampai keturunan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian selanjutnya adalah penjagaan tentang urusan akhirat, ya, penjagaan tentang urusan akhirat, dan ini tentu yang lebih penting, ya, dan ini adalah penjagaan yang hakiki. Ketika kita dijaga dalam permasalahan urusan ukhrawi kita, perkara akhirat kita, ya. Dunia alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa Allah menjaga perkara ukhrawi kita. Kenapa ini adalah perkara yang paling penting, bahkan perkara yang hakiki, ya, penjagaan yang hakiki? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia
Ya, Abi mau makanan ini gitu. Kesempatan pada saat itu kita memberikan pengajaran tauhid ya kepada anak kita. Apa yang kita katakan? Nah, kamu kalau mau sesuatu, mau makanan itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada abimu. Abimu ini sama kamu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat rezeki kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada teman kita cerita, saudara kita cerita, dia kalau lagi ngelihat misalnya temennya lagi posting kue yang enak gitu, dalam hati dia minta sama Allah, ya Allah pengen gitu ya Allah kue ini gitu loh. Ya, nggak lama kemudian dia cerita orang tersebut bawa kue kepada dia. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita minta sepatu, minta tas, ya, minta sepeda misalnya, ya kita mampu belikan, kasih tahu ke anak kita terlebih dahulu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, diajarkan sejak kecil. Minta mainan, minta apa saja, ya, mulai dahului dengan kata-kata minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta kepada Allah, apabila meminta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada makhluk. Karena kenapa? Meminta kepada makhluk itu ya pasti mengecewakan. Ya, mungkin 1-2 kali. Kita kalau berharap meminta kepada makhluk dikasih oleh makhluk, akan tetapi boleh jadi 2-3 kali bukannya senang malah benci kepada kita. Ya, la taqsidil makhluka rabbuka akrab. Jangan berharap, jangan meminta, ya, jangan mencari ridho, jangan berharap, jangan meminta kepada makhluk. Rabbuka akrab, karena Tuhanmu lebih dekat kepada engkau. Man yaqsidil makhluka haqqan yat'ab. Barang siapa ya yang meminta, yang berharap kepada makhluk, ya haqqan yat'ab, pasti dia capek, ya, pasti dia makan hati, ya. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan sekali-sekali engkau meminta hajatmu kepada anak Adam, ya. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah terhijabi. Ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala marah. Ya, Allah Subhanahu wa taala justru murka ketika engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, Allah Rabb kita, kalau kita tidak minta, justru Allah marah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah, artinya di sini berdoa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Taib. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab. Adapun anak Adam, ketika dia sering dimintai, dia akan marah. Ya. Orang, Pak, sedekat-dekatnya kita dengan seseorang, mungkin ya, kalau kita 1-2 kali minta tolong gitu sama dia, minta sesuatu, mungkin dikasih. Akan tetapi ketiga kalinya, keempat kalinya, mungkin lama-lama dia bosan. Mungkin lama-lama kalau kita assalamualaikum langsung dibalas gitu kan. Ya, awal-awalnya, lama-lama assalamualaikum, wah butuh 1 jam dulu. Ya, besok-besok diblokir gitu kan. Ya, ditutup pintunya. Kalau dia datang nanyain, bilang nggak ada gitu. Itu makhluk. Ya, semakin sering dimintai, didatengin, dia semakin bosan terhadap kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah suka, Allah senang. Bahkan Allah murka kepada kita ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya ya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dengan makhluk. Ya. Nah, makanya ya di samping apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita minta sekecil apapun, ya, sesederhana, seremeh-temeh apapun itu, ajari anak kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun itu adalah perkara yang sepele. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, ya, juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Dalam hadis dikatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Ya, hendaklah kalian, seseorang di antara kalian meminta semua, ya, bukan sebagian, ya, bukan hanya perkara-perkara yang besar, ya. Kita ini kadang-kadang aneh. Kita mau sesuatu tapi kita gengsi, nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masa iya sih perkara sepeda harus minta sama Allah gitu kan gitu.
Ya, masa iya sih anak minta dibelikan sendal minta sama Allah, ajari anak minta sama Allah, kan gitu. Kita mau sesuatu akan tetapi kita malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seseorang di antara kalian meminta semua hajatnya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hatta yas'ala shis'ana alihi idzan qata'a, sampai meminta diperbaiki tali sendalnya apabila tali sendalnya tersebut putus. Ada di antara kita, sandal kita putus, ya Allah ganti, ya Allah perbaiki sandal ini. Ada enggak? Ada. Ya, kita mau berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara yang besar saja, perkara-perkara yang genting saja. Ya, dalam perkara yang remeh-remeh kita enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahukah kita, ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir juga di saat-saat genting meminta kepada Allah juga. Ya, dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran, wa idza rakibu fil fulk. Apabila mereka menaiki perahu, mereka ini siapa? Orang-orang kafir. Ya, da'aullah. Ya, apabila mereka berada di tengah laut, digoncang digoyang ombak, ditiup angin kencang gitu kan, badai. Ya, da'aullah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mereka tuh ikhlas. Ya, semua diserahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kayak mereka, minta kepada Allah hanya dalam posisi-posisi yang genting saja, perkara-perkara yang besar saja. Ya, agama kita, tuntunan syariat kita sampai kepada perkara yang remeh, sampai kepada tali sendal kita yang putus, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tuntunan agama kita. Jadi bukan perkara yang besar-besar saja. Ya, kita terlilit hutang misalnya 2 miliar. Ya Allah, siapa lagi yang melunasi kecuali Engkau? Kita hanya menangis kepada Allah dalam perkara yang semacam itu. Gas kita habis, kita nggak pernah minta sama Allah. Ya, apalagi kalau permasalahan garam. Ya, padahal orang-orang salaf terdahulu, orang-orang salafus soleh, ketika garam mereka habis, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Garam dapur loh ya. Bukan garam emas, garam dapur. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Ya'la meriwayatkan, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha berkata, "Salullaha kulla syai'in hatta syis'a." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala keperluan kamu, sampai kepada sandal yang sampai diperbaiki tali sandalnya yang putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, in lam yuyassirhu lam yatayassar. Apabila Allah tidak memudahkan, maka tidak akan ada yang mudah bagi kita. Ya, jangankan perkara yang besar, ya, menggerakkan tangan kita nih seperti ini kita nggak bisa kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah tuntunannya di pagi harinya, setiap pagi di antara tuntunannya zikir pagi yang kita baca adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Aslih li sya'ni kullahu. Ya, perbaiki, ya, bereskan semua urusanku. Ya, aslih li sya'ni kullahu wala aslih li sya'ni kullahu. Siapa yang hafal? Saya lupa. Ya, tarfata ain, ya, dan janganlah engkau membiarkan walaupun sekejap mata. Ya, itu diantara zikir pagi yang kita baca di pagi harinya. Jadi semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, ini dalam salat loh ya. Inni as'alullaha fi salati. Sesungguhnya kata Urwah bin Zubair, aku meminta kepada Allah dalam salatku. Ini dalam salatku, dalam sujud tentunya. Ya, apa yang beliau minta? Hatta as'alahu al-milha ila ahli. Sampai aku meminta garam untuk istriku. Ya, dalam sholat loh ya. Ya, ada di antara kita yang pengen banget tuh istrinya 2 gitu ya, istrinya 3, bahkan istrinya 4, tapi nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Antum minta mau istri 2, 3, 4, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat minta, Allah Maha Kaya. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelan-pelan berdoanya ya. Jangan sampai kedengaran istri antum. Ya. Jadi kata beliau, hatta as'alahu al-milha ila ahli. Sampai nih, ya, garam dapur saya habis untuk istri saya minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatku.
Ya, ini dalam sholat loh ya, garam, perkara garam yang kita remehkan.